Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, serta rekan-rekan yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak terukur melebihi para tukang cukur, tukang bubur, dan tukang bajigur, sehingga kita berada di sini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'at-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Keutamaan Sedekah di Bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Di bulan Ramadan, amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu dermawan. Allah dan Rasul memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Di antara keutamaan bersedekah, yang pertama ada sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah, yang merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ada sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Syahr Syahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya, maka pengurangan harta menjadi impas tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Yang kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas tertutupi pahala yang didapat, dan pahala yang dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Nah, yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah.
orang memberikan penyumbangan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah SAW memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti 2 orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, pahala sedekah terus berkembang. Nah, sedekah walaupun hanya sedikit, itu akan berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Nah, sampai-sampai sedekah hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedelapan, ada sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Nah, sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin, kita hidup di atas bumi kurang lebih 70 tahun. Hidup di dalam bumi atau alam kubur bisa ribuan tahun, bahkan sampai hari kiamat. Jika kita selalu memperindah rumah di atas bumi yang dihuni puluhan tahun, mengapa kita tidak memperindah rumah dalam bumi yang didiami ribuan tahun dengan beramal soleh, salah satunya bersedekah? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.